Haleluya, luar biasa. Saya bersama dengan sahabat saya, Pastor Ludovikus dari Brussels. Ya, luar biasa. Pastor Lut ini dulu yang pertama kali buka pintu buat saya masuk Eropa. Dan saya tinggal 1 bulan pertama di rumahnya Pastor Lut ya. Dan terus bolak-balik ya, hampir setiap bulan saya bolak-balik sampai mungkin 3 atau 6 bulan ya, saudara ya. Sebelum saya akhirnya dipendam di Jerman setahun dan kemudian pindah ke Belanda. Tapi luar biasa pertolongan Tuhan. Hari ini kita semakin bersahabat dengan baik, saudara ya. Pastor Lut beberapa kali ikut mengajar di Embun Pagi ya, 2 kali kalau nggak salah. Dan pernah di Koinonia sekali ya dulu ya. Dan hari ini tema kita adalah jatuhnya Vatikan dan Gereja Protestan tangan Islam, saudara ya. Kenapa, saudara? Nah, dulu kita sudah pernah sampaikan bahwa gereja adalah ruang tunggu menuju ke neraka, saudara, gereja. Ya, kenapa bisa begitu? Ya, dulu udah pernah saya bahas ya. Nanti sama seperti ketika di abad ke-15 Bizantin itu runtuh ke tangan Islam. Ya, maka nanti Vatikan, dulu udah pernah kita khotbahkan juga, tapi nanti hari ini kita masuk ke dalam detailnya, saudara. Kita ayat bacaan kita nanti dari Wahyu 17. Ya, sebenarnya tambahnya Yohanes 2 ya, saudara. Ya, tapi kepanjangan, nanti Yohanes 2 akan saya bacakan ketika Yesus berkata, runtuhkan bait suci ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Nah itu, wah itu hebat sekali ya perkataan Tuhan Yesus ketika berkata begitu ya, saudara ya. Nah, cuman itu tentu didahului. Dulu saya pernah bilang bahwa gereja adalah ruang tunggu neraka. Hati-hati, jangan sampai gerejamu menjadi ruang tunggu neraka, saudara. Karena ketika gerejamu menjadi ruang tunggu neraka, ya, waduh, kamu dan seluruh isi gerejamu itu, kamu sebenarnya sedang mengantri ke neraka. Dan kamu pikir, wah kamu haleluya, haleluya masuk surga. Ingat, bukan tiap orang yang berseru kepada Tuhan Yesus itu Tuhan, Tuhan, ya, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Orang nggak ngerti kehendak Bapa itu apa. Itu masalahnya ya. Nah, hari nanti Pastor Ruth akan berbagi perspektifnya dengan Anda ya, saudara ya. Jadi inilah menjadi pertaruhan gereja, saudara. Pertaruhan gereja adalah apakah gerejamu ini ruang tunggu neraka atau gerejamu adalah sebuah episinagoge, adalah sebuah perhimpunan menyambut menanti kedatangan Tuhan Yesus, atau gerejamu adalah perhimpunan menanti antikristus. Waduh, ini bahaya sekali nih. Dan saya tiap hari mengingatkan kalian ya di dalam kasih dan kekudusan 2 hal itu. Masalahnya banyak orang tidak mengerti kasih dan kekudusan itu apa. Beretorika tentang kasih, beretorika tentang kekudusan. Pendeta kawin cerai, ya berzina. Selama ini saya selalu bilang, pendeta kalau sudah kawin cerai, stop. Pendeta kalau sudah berzina, stop. Karena kamu akan menjerumuskan jemaatmu ke neraka. Jangan main-main, kamu tanggunganmu seluruh jemaatmu. Jemaatmu 1.000 ya bisa masuk neraka. Jemaatmu 2.000 jemaatmu 10.000 ya masuk neraka. Gara-gara kelakuan pendetanya, saudara. Ya, wah itu mengerikan sekali. Oh, tapi saya kan tidak ikut-ikut. Nah, nanti lain kali saya jelaskan mengapa akhirnya jemaat bisa ikutan dan jemaatnya sama-sama tuh masuk neraka. Nah, tapi hari ini kita akan masuk di dalam praktek dari tadi ya, bagaimana gerejamu tidak menjadi ruang tunggu neraka, tapi merupakan ruang tunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Seringkali kita pikir kita melakukan kehendak Bapa dengan apa, saudara? Jingkrak-jingkrak di gereja. Oh, itu bagus ya, saudara ya. Menari, menyanyi, kami pun sama ya. Moga-moga ini juga sampai anti ya dengan pujian penyembahan yang jingkrak-jingkrak. Oh, saya enggak. Jemaat, kita semua ajarin untuk nyanyi, lompat-lompat, nari-nari, teriak-teriak, saudara. Karena ada simcha Elohim, sukacita yang dari Elohim itu adalah sebuah kekuatan. Jadi jemaat kita ajarin untuk bersorak-sorai, bersukacita, ekspresif, saudara ya. Setiap minggu ya, ayo
bersorak-sorai, sukacita, dan semua orang senang menari-nari, melompat-lompat, saudara. Dan mereka mengalami kelepasan. Akhirnya tempat kita sudah terbiasa. Kalau menyanyi itu pasti menari, lompat-lompat, sukacita, apa segala macam. Udah pasti itu, saudara. Cuman itu bukan itu. Tuhan senang ketika kita melakukan seperti itu, tapi ada yang melakukan kehendak Bapa itu. Nah, itu nanti biar pastor yang menjelaskan. Ya, bagaimana seharusnya gereja itu bertindak dan melakukan. Ya, jadi bukan sekedar kumpul-kumpul. Kehendak Tuhan itu membangun gedung gereja, apalagi itu salah. Kehendak Tuhan membangun gedung gereja itu salah, saudara. Oh, Tuhan suruh runtuhkan kok. Oh, lalu kenapa kita punya gedung gereja? Saudara, ingat saudara ya, punya sebuah tempat untuk berhimpun bukan berarti tempat itu mewah, saudara. 2 kali orang Israel bikin tempat yang mewah dan itu dihancurkan begitu saja oleh Tuhan. Ya, bahkan yang ketiga, gereja sendiri berusaha membangun Hagia Sophia yang megah dan mewah. Itu gereja paling megah dan paling mewah di seluruh dunia. Ya, diambil sama Islam, saudara. Jadi apakah Tuhan menghendaki itu? Enggak. Ya, makanya kita sekarang kalau punya gedung pun kita mau bikin yang sederhana. Tetapi orang-orang yang memuji Tuhan di dalamnya itu yang luar biasa, saudara. Tapi kalau ngomong si Philip Mantova itu sering pergi ke neraka, ya saya jadi ingat sama Muhammad, saudara. Belum ada orang pergi ke neraka bisa balik, saudara. Yesus pun belum pernah pergi ke neraka loh, saudara. Tuhan Yesus saja belum pernah ngelihat isi, belum pernah masuk, bukan ngelihat ya, belum pernah pergi ke neraka. Yang pernah pergi ke neraka itu cuma 2, Muhammad sama Philip Mantova. Masa kamu nggak kepikiran itu? Kalau saya mah kepikiran itu ya. Kenapa hanya di dunia ini hanya Muhammad dan Philip Mantova yang pergi ke neraka? Kalau saya bilang jangan-jangan mereka memang hidupnya di neraka. Iya kan? Tapi kalau ceritanya Hades itu beda lagi, cerita Hades. Tapi dia ngomongin neraka loh ini. Kalau ceritanya Hades atau dunia orang mati itu beda lagi ceritanya. Kalau neraka ya neraka, Gehenna. Hamba-hamba Tuhan yang hidupnya mewah, ya saudara ya. Hamba-hamba Tuhan yang bergaya hidup mewah itu dia pasti tidak selamat. Hamba-hamba Tuhan yang bergaya hidup mewah pasti tidak selamat. Ya, karena kemewahan itu musuhnya Tuhan. Abraham kaya, iya kaya itu bukan mewah. Kaya itu bukan mewah. Kamu harus bedain kaya dengan mewah, saudara. Nah, mewah itu kan relatif, Pak. Nah iya, kamu harga satu arlojimu bisa kasih makan satu kampung. Ya kan? Harga satu arlojimu tuh bisa kasih makan satu kampung. Itu namanya mewah. Gitu loh. Nah, apalagi ya, Tuhan Yesus pernah bilang, kamu lihat tuh orang Farisi ahli Taurat telah duduk di kursi Musa. Bukan Saduki ya, tapi Farisi dan ahli Taurat. Kamu dengarkan ajarannya, tapi jangan turuti kelakuannya. Ya kan? Tetapi kan masalahnya hari ini, jemaat, kamu dengarkan ajarannya dan turuti kelakuannya kan? Kan Paulus bilang, ikutilah teladanku. Dan banyak jemaat-jemaat, ya, karena perkataan pendetanya sambil nakut-nakutin neraka, maka mau nggak mau kan dia ikutin kan teladan. Bukan cuma ajarannya juga salah, teladannya juga salah. Itu loh. Dan mereka tidak di kursi Musa, tidak duduk di kursi Musa. Mereka benar-benar menduduki tahta mereka masing-masing dengan gaya hidup mereka yang mewah dan mengajarkan ya bahwa kamu harus membangun gereja yang mewah, membangun proyek-proyek gereja yang mewah. Setiap kemewahan adalah musuhnya Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang bilang ya, berfoya-foya di siang hari borong ya. Jadi sebenarnya intinya gini, hiduplah sederhana. Walaupun, oh tapi kan dia kaya sudah dari sebelum jadi pendeta. Iya, ya kalau kita jualah segala milikmu, bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Bapak sudah belum? Sudah, saya sudah lakukan. Dan sudah saya beri contoh kepada Anda semua. Ngeri ya. Ya, baik, saya terima. Jadi kalau Saya mereka paham. selamat apa enggak, saya nggak berani ngomong begitu. Tetapi yang jelas kalau dia bergaya hidup mewah, pasti nggak selamat. Serem ya.
Ya Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Pastor Lut dengan judul Saat Vatikan dan Protestan akan ditaklukkan Islam. Ya, silakan Pastor. Baik, selalu Bapak Ibu semuanya, biarlah Tuhan menyingkapkan mata kita dan kita memahami rahasia-rahasia ilahi sehingga kita boleh punya pengertian yang benar di dalam firman-Nya. Apa yang tadi baru kita baca itu adalah kisah atau peringatan daripada Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Saya saat ini sedang meneliti, Bapak Ibu, untuk disertasi saya, dan penelitian saya itu tentang teologi publik. Teologi publik itu adalah panggilan Tuhan terhadap gereja, supaya gereja itu bisa berperan secara benar di ruang publik. Ruang publik itu berbicara tentang ruang ekonomi, politik, hukum, budaya di bidang pemerintahan, Bapak Ibu. Dan ketika saya sedang meneliti ini, saya menjadi khawatir. Kekhawatiran saya adalah jangan-jangan kita ini atau pendeta-pendeta atau pastor-pastor atau siapa itu, jangan-jangan kita ini antri ke neraka, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Saya menemukan ada kesalahan cara kita bergereja. Apa kesalahannya? Gereja yang diubah menjadi transaksi, Bapak Ibu. Makanya, kalau kita mau selamat, tentu tujuan hidup kita bukan hanya selamat dan ke surga. Surga itu bukan tujuan akhir kita, Bapak Ibu, tetapi kita nanti akan memerintah bersama dengan Tuhan. Nah, saya khawatir orang-orang yang tidak menangkap panggilan Tuhan ini, itu tidak akan diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita baca, saya akan bacakan 2 ayat dari Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ini adalah dasar teologis yang saya temukan untuk panggilan publik, Bapak Ibu, public call. Ayat yang lain itu yang berbicara tentang engkau adalah garam dunia dan terang dunia. Kalau kita diberikan identitas oleh Tuhan sebagai garam dunia dan terang dunia, tetapi kita hanya menikmati kenyamanan di dalam ruang doa di loteng atas, maka saya khawatir orang-orang seperti ini itu akan dilempar ke neraka. Nah, siapa saja yang menurut pandangan saya itu akan mengalami ini, Tuhan Yesus akan bilang, aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau dari hadapanku. Ini adalah orang-orang yang begini. Kalau engkau menyangkal aku di depan manusia itu saya menginterpretasikan di ruang publik, Bapak Ibu, di depan manusia. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut untuk menyatakan iman di ruang publik.
Iman kita itu adalah personal, tetapi bukan private, Bapak Ibu. Iman kita itu. Iman kita personal, tapi publik, gitu. Jadi, Bapak Ibu semua, kita ini punya tanggung jawab publik. Untuk apa? Kalau kita ada di Indonesia, orang-orang Indonesia, ya untuk Indonesia. Jadi, mari kita nyatakan tanggung jawab kita untuk Indonesia. Pemerintahan itu akan menjadi baik kalau Bapak Ibu punya pandangan, saya harus bertanggung jawab untuk secara aktif merawat atau menjaga pemerintahan yang benar. Kalau pemerintahan busuk gitu, jangan diberkati Bapak Ibu. Pemerintahan yang busuk itu harus diganti, itu harus dienyahkan begitu. Nah, bagaimana supaya pemerintahan itu bisa menjadi benar? Harus diisi oleh orang-orang yang benar, yang paham akan public call atau panggilan publik. Saya akan share screen untuk mempercepat penjelasan saya. Nah, panggilan kita itu adalah panggilan publik karena Raja kita, Tuhan atas segalanya. Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Kalau dikaitkan dengan tema hari ini, Katolik, Protestan, atau yang lain-lain, boleh Bapak Ibu sebut, apakah mereka ini sedang menjawab panggilan publik atau tidak? Dan kalau Bapak Ibu ada yang dari Pentakosta atau dari yang lain, perhatikan Bapak Ibu. Dulu, murid-murid itu ketika dipenuhi Roh Kudus, mereka tidak tinggal di loteng atas, tetapi mereka turun dari loteng atas dan masuk ke tengah-tengah dunia, dan di sanalah mereka menjadi berkat. Public call itu adalah, saya definisikan dulu, panggilan Allah kepada setiap orang percaya untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di ruang publik melalui kehidupan, pekerjaan, pelayanan, profesi, dan keterlibatan sosial demi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama itu biasa dikatakan common good, Bapak Ibu. Itu kebaikan bersama atau kesejahteraan bersama. Bagaimana caranya? Kita mesti menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat, dan saudara dan saya mempengaruhi budaya. Indonesia mau selamat apa tidak bukan bergantung kepada orang lain, tapi bergantung kepada kita, orang-orang percaya. Kerajaan Allah itu artinya kita menghadirkan pemerintahan Allah di seluruh aspek kehidupan bernegara kita. Jadi, jangan beranggapan bahwa politik itu dosa, politik itu kotor. Yang kotor, yang dosa itu adalah koruptor. Mereka yang memanipulasi rakyat. Mereka adalah orang-orang yang kotor, yang berdosa. Tetapi saat ini Bapak Ibu, ruang publik itu memerlukan Bapak Ibu semua. Jangan sampai, sekali lagi, gereja atau eklesia, saya lebih suka menyebutnya eklesia, jangan sampai kita ini hanya berfungsi di ruang doa. Saya adalah orang yang cukup geram atau marah Bapak Ibu ketika orang Kristen, orang percaya itu hanya sibuk dari ruang doa kepada doa dan kepada doa. Orang ini mereka pikir bahwa Indonesia itu bisa diselamatkan dengan doa, begitu. Dan saya temukan begini, doa itu adalah apa yang kita lakukan di ruang privat dan itu akan berdampak di ruang publik, Bapak Ibu. Jadi, setelah kita meluangkan waktu bersama dengan Tuhan di ruang privat, kita harus berani turun gunung, berani meninggalkan loteng atas. Ketika murid-murid itu dipenuhi Roh Kudus, mereka muncul keberanian. Petrus dan murid-murid yang lain berkhotbah dan 3.000 orang diselamatkan.
Itulah panggilan ruang publik, Bapak Ibu. Apa yang terjadi seandainya murid-murid itu tetap ada di ruang atas, menikmati keintiman dengan Roh Kudus, maka gereja mula-mula tidak akan berdampak. Seperti kita hari ini, kalau kita hanya menikmati kenyamanan di Gunung Sinai, di atas Gunung Sinai itu, ketika Petrus, Yohanes, Yakobus itu melihat Elia dan Musa turun, lalu Petrus bilang begini, kita bangun 3 tenda, itu akan dinyahkan oleh Tuhan itu, model-model Kristen yang seperti itu, Bapak Ibu. Gitu. Jadi, mari kita turun gunung, mari kita menjadi suara di ruang publik, Bapak Ibu. Beranilah menyuarakan suara kenabian. Suara kenabian itu bukan nubuatan. Kamu akan diberkati Tuhan, kamu akan sukses. Itu bukan suara nabi, Bapak Ibu. Suara nabi itu adalah seperti Amos, seperti Yesaya. Suara nabi itu adalah menghardik korupsi, menghardik ketidakadilan, menghardik sistem yang memiskinkan rakyat. Itu adalah suara nabi. Jadi kalau ada korupsi di kejaksaan, ada permainan kotor di kepolisian, di DPR, di kabinet, MBG dan segala macam, kita harus berani bersuara dan suara kita mesti lantang, Bapak Ibu. Ya, jangan takut. Saya hari ini sedang menginisiasi forum peduli bangsa, Bapak Ibu. Dan isinya para pendeta-pendeta itu, saya mau memprovokasi mereka, mengedukasi mereka, supaya mereka berani bersuara di ruang publik, Bapak Ibu. Panggilan kita itu adalah panggilan kerajaan, bukan hanya panggilan gereja yang menjadi garam di dalam gereja. Kita dipanggil untuk menjadi garam atas dunia, bukan menjadi garam di dalam gereja, Bapak Ibu. Jadi, orang yang paling berdosa, orang yang paling tidak bermanfaat itu adalah orang-orang yang tetap tinggal di dalam gereja dan tidak berdampak keluar. Gereja adalah tempat kita diperlengkapi, tetapi dunia adalah tempat kita diutus. Panggilan kita bukan panggilan gereja. Kita adalah kingdom calling, ya. Di dalam Efesus itu mengajarkan bahwa kita diperlengkapi di gereja untuk melayani di dunia, begitu Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat seperti tentara-tentara buatan yang dibikin untuk Kopdes itu, untuk koperasi desa, dilatih menjadi tentara kan, gitu kan? Supaya nanti menjaga koperasi, katanya begitu, ya. Entahlah itu dapat ide dari mana, tetapi Bapak Ibu, saya mau tekankan begini, jadilah orang Kristen yang berani bersuara. Iman Kristen itu harus diwujudkan secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat dan demi kemuliaan Allah, Bapak Ibu. Dasar teologinya, boleh Bapak Ibu catat, Allah itu, Tuhan kita, itu adalah Tuhan atas segala ciptaan. Tuhan atas segala bidang kehidupan. Bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi, tidak ada wilayah yang netral di dalam hidup kita ini. Keluarga, politik, pendidikan, politik, ekonomi. Nah, untuk urusan pendidikan, orang Kristen, orang percaya harus muncul di sana, harus tampil di sana, buat kurikulum yang benar, begitu, suarakan kurikulum yang benar. Untuk wilayah pendidikan, ini sangat menentukan, Bapak Ibu. Lalu, untuk urusan politik, masuklah partai, gitu. Saya senang kalau ada orang-orang Kristen yang berani masuk partai, duduk di pemerintahan daerah, jadilah gubernur, bupati, camat, wali kota, sampai lurah-lurah. Itu kuasai Indonesia, Bapak Ibu, ya. Jadilah anggota DPR, gitu kan. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu berani tampil untuk RI 1, RI 2, menteri-menteri, gitu. Jangan sampai
BUMN itu diisi oleh orang-orang yang korup gitu, ya. Saya mau dorong Bapak Ibu ke sana arahnya gitu. Dan ini kita bukan rebutan kekuasaan, tetapi kita ini sedang mau mempengaruhi Indonesia dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Untuk urusan ekonomi, pelajari teori-teori ekonomi gitu. Dan kita bangun ekonomi Indonesia. Seni dan ilmu pengetahuan, media dan bisnis harus kita kuasai Bapak Ibu. Maksudnya kita kuasai adalah kita pengaruhi seni, ilmu pengetahuan, media dan bisnis itu. Maka orang Kristen harus pintar gitu. Jangan malas baca kita ini gitu. Kita harus baca Bapak Ibu. Supaya apa? Pengetahuan kita bertambah, kita harus meneliti supaya ilmu kita bertambah. Karena kita punya mandat budaya dan kita punya misi Allah yang publik, Bapak Ibu. Mandat budaya apa? Dalam Kejadian 1:26-28, sebelum ada dosa, sebelum ada gereja bahkan, Tuhan itu sudah memberi mandat kepada manusia untuk memenuhi bumi, mengelola bumi, mengembangkan budaya, dan memerintah sebagai wakil Allah. Public call itu sudah ada sejak penciptaan, Bapak Ibu. Jadi, tidak benar kalau ada pendeta, pastor, gembala yang mengatakan politik itu dosa. Itu saya lawan benar-benar itu. Jadi Bapak Ibu, mari belajarlah untuk mengatur negara kita. Misi Allah itu bersifat publik. Siapa contohnya? Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, Israel menjadi kerajaan imam untuk semuanya, dan gereja menjadi bangsa yang kudus. Jadi, mari kita urus Indonesia dengan benar. Lalu, Yesus dan pernyataan public call. Kita adalah garam dan terang dunia, itu kata Tuhan Yesus. Kerajaan Allah telah datang. Ketika kita berdoa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di semua tempat. Amanat agung, Kristus memiliki otoritas universal, dan kasih kepada sesama itu tidak ada iman publik tanpa kasih publik, Bapak Ibu. Dan memberi kepada kaisar itu berbicara tentang kesetiaan tertinggi tetap kepada Allah, bukan pemisahan mutlak iman dan publik, Bapak Ibu. Jadi, bagaimana dengan gereja-gereja yang disebutkan tadi? Ya, Katolik, Protestan, termasuk nggak tahu aliran Bapak Ibu apa. Sekali lagi saya mau katakan, kalau gereja gagal menangkap panggilan publik ini, firman Tuhan berkata, kalau kamu malu mengakui aku di ruang publik, maka aku juga akan malu mengakui engkau di depan Bapakku di surga. Artinya apa? You tidak akan selamat. Gitu. Nggak akan selamat. Walaupun engkau berdoa, berpuasa, bersedekah, berkorban apapun, engkau tidak akan selamat. Gitu. Karena engkau malu. Jadi implementasinya apa? Public faith di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, di tempat saudara bekerja, di ruang-ruang politik, di ruang-ruang pemerintahan, di dalam bisnis, di dalam kehidupan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan diam. Orang yang tahu sesuatu itu baik dan tidak melakukan karena berbagai macam alasan, entah takut, entah apapun, mereka adalah orang-orang yang sedang antri menuju neraka. Gitu. Lalu mari kita lawan doktrin privatisasi iman, ya. Iman saudara personal tetapi bukan privat. Privatisasi iman itu apa? Ini adalah pandangan bahwa gereja itu hanya urusan pribadi. Ini dipengaruhi oleh sekularisme modern yang memisahkan ruang privat dan ruang publik. Faktanya adalah Kristus Tuhan atas segala sesuatu. Injil adalah kabar baik bagi semua orang. Gereja diutus ke tengah dunia. Iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu halusinasi. Orang percaya adalah duta kerajaan Allah. Ini fakta-fakta Injil, fakta-fakta firman Tuhan yang saya temukan untuk menjadi dasar untuk membangun teologi publik, Bapak Ibu. Ya, sudah banyak tokoh-tokoh
termasuk juga di Indonesia ada beberapa. Dan keselamatan itu memang bersifat pribadi, tetapi tidak pernah berhenti pada ranah pribadi, Bapak Ibu. Injil mengubahkan hati manusia agar melalui hidup mereka Allah mengubahkan keluarga, mengubahkan komunitas, budaya dan bangsa. Kita mulai dari gereja kita, dari komunitas kita. Kita ingatkan mereka supaya Katolik, Protestan, Pentakosta, Injili, Reform, semuanya itu Bapak Ibu, mereka tidak sedang antri ke neraka gitu. Ya. Jangan-jangan kita ini juga, jangan sampai kita ini menjadi bagian yang antri ke neraka karena kita gagal menjawab panggilan ruang publik itu tadi Bapak Ibu. Gereja bukan dipanggil untuk menguasai ruang publik demi kepentingannya sendiri, ini namanya ambisi, melainkan untuk melayani masyarakat dengan menghadirkan kebenaran, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan pengharapan sebagai tanda-tanda kerajaan Allah. Maka apa yang Bapak Ibu lakukan semuanya itu adalah panggilan publik, ya, koinonia, membantu orang-orang miskin, janda-janda miskin, membantu orang-orang yang tertindas, korban-korban PHK, orang-orang suku-suku adat. Mereka ini semua perlu kita suarakan. Kalau Anda diam melihat ketidakadilan yang terjadi atas Indonesia, saudara adalah orang-orang yang paling berdosa dan saudara akan dilempar ke neraka. Orang yang paling sial hidupnya adalah orang-orang yang merasa dirinya selamat tetapi tidak selamat. Orang-orang yang merasa akan masuk surga tetapi akan dilempar ke dasar neraka. Itu adalah orang-orang yang diam ketika ada janda ditindas, ketika ada orang miskin semakin dimiskinkan, ketika ada korupsi tetapi saudara diam, ketika ada penyelewengan anggaran, saudara diam. Ketika segala macam kesalahan di bangsa Indonesia, saudara cuma berdoa dan tidak bersuara, saudara akan dilempar ke neraka. Dan bagaimana caranya? Temukan ladang misi, saudara, jadi garam dan terang, bangun budaya kerajaan, berpartisipasilah di tengah masyarakat, paling tidak saudara mau jadi RT, jadi RW, syukur-syukur jadi presiden. Berdoalah Bapak Ibu, di Indonesia ada orang Kristen yang jadi presiden, begitu ya. Kita patahkan anggapan orang bahwa presiden Indonesia itu harus Islam, begitu. Enggak, kita patahkan itu. Karena saudara, saya mau melihat Indonesia itu banyak menterinya yang Kristen. Saya masih berharap kalau dulu Martin Luther King bermimpi untuk Amerika, orang hitam akan menjadi presiden Amerika. Mimpi saya Bapak Ibu yang sudah saya ucapkan beberapa kali, Indonesia suatu hari akan dipimpin oleh orang Kristen. Indonesia suatu hari akan dipimpin oleh orang benar. Dan Indonesia suatu hari akan diisi banyak kabinetnya, gubernurnya, wali kota, bupati, mereka adalah orang-orang Kristen. Dan saudara lihat, pemimpin Kristen itu beda Bapak Ibu. Itu dibedakan. Seperti Daniel, Sadrak, Meshak, Abednego dibedakan, maka Bapak Ibu jangan takut ya. Jangan takut untuk menyampaikan suara kenabian. Saya bilangnya bukan mari kita lawan, tetapi mari kita menjadi berkat untuk Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keras sekali student, benar keras sekali ya. Karena selama ini gereja takut melawan pemerintah. Ya, karena alasannya Roma 13. Ya, Roma 13 itu lagi cerita angkat senjata. Kita nggak boleh angkat senjata melawan pemerintah. Yang kita boleh adalah kita kritik pemerintah dengan suara kenabian. Ya, selama ini gereja takut. Ya, untuk menyuarakan suara kenabian kepada pemerintah. Gereja terlalu takut. Gereja itu jadi anak ayam, chicken.
Dia bilang chicken. Gereja itu Raja Wali. Yang tidak boleh kita angkat senjata memberontak, itu nggak boleh. Tapi kita melakukan kritik kepada pemerintah itu boleh, saudara. Kita mengkritik ketidakadilan penutupan gereja itu boleh. Gereja harus menyerukan, tapi kan gereja mana berani sih? Makanya saya bilang, wah Pak, bicara dong tentang penutupan gereja. Males, kamu ya takut kok. Kamu aja takut kok. Ketika ada orang yang teriak, kamu caci maki lagi. Ada orang berani mengkritik itu, caci maki. Pendeta kok begitu? Iya, pendetamu soalnya anak ayam, pendetamu chicken. Ya, kalau saya ini Raja Wali. Ya, Pastor Lut itu Raja Wali. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu dulu sejarah kenapa gereja itu melempem. Saya tadi lupa, nanti saya jawab Bu Yohana ya. Tahun 3013 di Milan, Bapak Ibu, di Italia, itu ada acara pernikahan dulu. Dan di acara pernikahan itu, Kaisar Romawi itu punya adik, adiknya menikah. Ya, menikah dengan anak dari pejabat juga. Intinya begini, di dalam pernikahan itu ada pembicaraan antara dua kaisar ini, dua pejabat ini, intinya adalah begini. Kita harus hentikan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, katanya begitu. Hari ini kita putuskan bahwa orang-orang Kristen itu harus dikasih uang, harus dikasih tempat, dibangunkan gedung-gedung mewah. Itulah muncul namanya Dekret Milan, Bapak Ibu. Ya. Dekret Milan itu muncul tahun 313 dan itulah awal mula dari kehancuran gereja mula-mula itu. Sebelum 3013, murid-murid Tuhan itu sangat berani, sangat vokal bersuara seperti Ibu Yohana, dan caranya adalah ketika mereka melihat ketidakadilan, mereka bersuara, mereka pergi ke alun-alun. Waktu itu kan belum ada media sosial ya, Bu Yana ya. Mereka pergi ke alun-alun, mereka bikin tulisan, mereka bersuara, mereka organisir rapat-rapat di rumah-rumah begitu. Makanya walaupun murid-murid di penjara pada waktu itu, mereka tetap berani datang ke penjara, mereka rapat-rapat di ruang-ruang publik begitu, dan mereka nyatakan gitu, ini tidak benar. Apa yang terjadi tahun 313, saya menyebutkan dengan istilah saya adalah begini, Kaisar Romawi pada waktu itu mengandangi gereja. Jadi gereja itu dikasih gedung. Makanya Bapak Ibu kalau lihat Google, kapan itu Basilika Gereja Katolik Saint Peter itu dibangun, sekitar itu tahun 300-an itu. Kapan gereja Paulus yang di luar tembok itu dibangun, sekitar tahun itu sebelum dibakar gitu kan. Nah, artinya apa? Untuk membungkam gereja, orang-orang Kristen dikasih uang, dikasih tanah, lalu dikasih jabatan gitu. Dan ini yang terjadi di Indonesia, gereja ditawarin tambang, lalu yang di Jakarta dikasih BOTI. BOTI itu bantuan operasional tempat ibadah. Lalu juga dikasih jabatan, dikasih uang. Tetapi itu menjadi apa namanya? Alat pembungkaman. Kalau saudara mau menjabat di ruang publik, jangan itu adalah hadiah dari penguasa untuk membungkam saudara. Tetapi jadilah pejabat yang membawa suara orang-orang tertindas, membawa suara rakyat, membawa suara buruh, membawa suara petani-petani yang hari ini sedang dianiaya, membawa suara guru-guru honorer yang dipecat, gitu ya. Membawa siapa lagi? Pegawai-pegawai toko yang sebentar lagi mereka tutup, Bapak Ibu, karena ada koperasi desa. Siapa yang paling diuntungkan? Nah, oleh koperasi desa misalnya begitu, Bapak Ibu harus kritis. Caranya bagaimana, Bu Yohana? Analisa, baca situasi, misalnya MBG, itu siapa yang paling diuntungkan? Dari kasus-kasus yang fenomenal aja kita baca. Koperasi desa, siapa yang paling diuntungkan? Lalu sekolah rakyat, yang terbaru siapa? Apa? URI. Universitas Republik Indonesia, untuk apa itu? Nanti setelah URI, saya takutnya akan muncul lembaga-lembaga yang baru. Lembaga Amal Indonesia, lembaga, kan sekarang muncul kan Menteri Haji, misalnya begitu.
Untuk apa semuanya itu? Untuk menghabiskan uang rakyat. Dan saudara tahu, utang Indonesia itu direncanakan tahun kemarin, rencana utang kita itu adalah 613 triliun setahun tahun ini. Lalu bulan Mei kemarin direvisi, akhirnya meningkat dari 635 triliun menjadi 699 triliun, hampir 700 triliun. Utang, rencana utang itu Bapak Ibu. Kenapa kita rencana utang? Karena untuk kasih gaji, untuk membiayai program-program pemerintah. Dan bulan Mei kemarin sudah hampir 200 triliun utang kita. Baru bulan Mei, saya khawatirnya bulan Desember nanti utang kita, bukan, kalau utang itu yang bayar bukan Prabowo Bapak Ibu. Utang itu yang bayar kita semua ini yang bayar gitu kan. Saya khawatirnya utang per tahun 2026 bisa nyampe 800 triliun. Artinya apa? Anggaran negara yang totalnya 3.200 triliun tahun ini, setengahnya itu untuk membayar utang plus bayar bunga Bapak Ibu. Siapa yang keteteran? Kita semua keteteran. Hidup makin susah. Kalau hidup makin susah artinya gereja tidak hadir. Kalaupun gereja hadir, gerejanya diam. Kenapa gereja diam, Bu Yohana? Karena takut. Kenapa takut? Karena tidak tahan menderita. Takut lapar, takut nggak punya uang, takut ini, takut itu, takut di penjara. Murid-murid Tuhan Yesus semua dianiaya. Murid-murid Tuhan Yesus dari zamannya Tuhan Yesus sampai tahun 313 semua dianiaya, masuk penjara, dilempar batu. Intinya semua dianiaya begitu. Jadi saya senang hari ini kalau ada gereja-gereja ditutup, ada orang-orang Kristen dianiaya, itu buat saya kesempatan untuk saya kalau pakai kata melawan itu takutnya dikira saya ini ya, mendorong-dorong untuk memberontak begitu, enggak juga begitu. Maksudnya melawan ketidakadilan lah gitu ya. Kita lakukan itu Bu Yohana. Bersuara Bu Yohana, jangan takut. Makanya saya bikin forum peduli bangsa, forum pendeta peduli bangsa. Saya tanggal 17 Agustus nanti, saya akan launching forum baru para pendeta. Saya ajak itu pendeta-pendeta yang berani bersuara, pemimpin-pemimpin Kristen yang berani bersuara, termasuk mantan ketua PGI kemarin. Saya ajak mereka, hei, kamu jangan diam-diam saja, gitu. Kalau kamu diam, saya pastikan kamu masuk neraka. Saya bilang begitu. Begitu Bu Yohana. Orang-orang Kristen yang menjabat dan korup, lalu tidak bersuara untuk rakyat, mereka harus dienyahkan juga. Begitu. Gitu. Jangan biarkan mereka duduk lama-lama, makan uang pajak, korupsi, nggak berdampak. Ya, mereka boleh sebut Kristen, tapi mereka juga, saya bilang ini, masuk neraka juga akhirnya gitu. Jadi orang-orang yang bilang, walaupun dia mendukung gereja ya, kasih uang ke gereja, segala macam, tetap mereka, Tuhan akan bilang, aku tidak kenal engkau, nyahlah engkau dari hadapanku. Karena apa? Yang dibedakan antara kambing dan domba. Ketika aku miskin, kamu tidak datang padaku. Ketika aku lapar, kamu tidak kasih aku makan. Ketika aku telanjang, kamu tidak kasih aku pakaian. Kemana mereka? Nyahlah engkau dari hadapanku. Termasuk pejabat-pejabat Kristen. Makanya dalam pemilu nanti kita harus benar-benar ngerti apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih itu Bapak Ibu. Jadi kita harus punya forum yang bisa mengkuliti, menelanjangi calon-calon itu nanti gitu. Jangan asal pilih. Oke gas, akhirnya jadi presiden, lalu apa lagi? Sekarang programnya seperti ini, ekonomi hancur-hancuran, karena kesukaan presiden kita sekarang ini bikin lembaga. Coba lihat, nanti 2 bulan ke depan ini akan ada lembaga baru lagi. Karena apa? Setiap kali dia dapat wangsit, langsung dijadikan lembaga, langsung dijadikan badan. Dan yang dipilih siapa? Saya berani taruhan, saya berani jaminan, yang dipilih adalah tentara nanti akhirnya. Walaupun kita ini kecil Bapak Ibu, kita harus lantang aja bersuara. Jangan kalah sama EPI tapi udah bubar kan.
Mereka itu Ya, kecil tapi suaranya nggak karu-karuan kan. Kita juga harus lantang bersuara. Yang kita perlu suara ini bukan hanya pemerintah, tetapi juga para gereja, pendeta-pendeta itu kita juga harus ngomong sama mereka. Jangan cuma doa-doa dan kumpulin persembahan gitu. Jangan cuma bangun-bangun gedung itu. Itu saya bilang kalian masuk neraka semua ini kalau caranya kayak gini. Walaupun kalian ini pendeta besar atau apapun gitu. Saya kesel sekali saya ini Pak Agus. kalau public teologi itu bukan berarti gereja itu berpolitik loh, tetapi gereja harus peduli dengan politik. Nggak, Politik, betul. tetapi kalau udah jadi pendeta, ya dia tidak boleh terjun di dalam politik praktis. Mengkritik pemerintah, mengkritik kondisi sosial, itu bukan berarti kita hamba-hamba Tuhan itu terjun dalam dunia politik. Kayak saya nih, saya berkali-kali beberapa orang partai itu ngajak saya minta masuk. Saya bilang nggak mau, nggak bisa. Wah, sampai dia berusaha ayat-ayat Alkitab dibacain. Tak bilangin enggak, pokoknya nggak bisa. Saya nggak mau. Saya keras ya. Jadi bukan kita terjun ke dalam politik, tetapi bagaimana anak-anak muda kita ya harus peduli, kita ajarin di gereja anak-anak peduli dengan politik. Tetapi tadi yang Pak Agus bilang, politik itu bagaimana bisa bikin politik yang bersih. Kalau ada nggak yang bersih? Nggak ada. Semua kepentingan, cuman bagaimana kita menyuarakan kebenaran di dalam pemerintahan itu. Anak-anak muda itu diajari itu. Kalau dia memutuskan terjun dalam politik praktis, itu pilihan dan harusnya gereja menjadi juga tempat mendidik. Kayak orang-orang Farisi itu kan orang-orang yang terjun dalam dunia politik. Ahli Taurat yang terjun dalam dunia politik. Makanya mereka disebut Farisi, dipisah, ya kan? Kan ada ahli Taurat. Ahli Taurat itu semua ahli-ahli rabi-rabi itu namanya ahli Taurat. Lalu ada yang namanya Farisi. Gitu loh. Dan kemudian ada beberapa mereka ya masuk dalam Sanhedrin, benar-benar dalam politik praktisnya. Nah, gereja harus peduli, jangan anti, tetapi juga jangan beretorika. Selama ini kan gereja beretorika, karena apa? Sebenarnya kan takut. Mereka takut kehilangan jatah mereka, dan itu yang menjadi masalah bahwa saat ini gereja ini takut. Sehingga Indonesia makin terpuruk. Apalagi gerejanya bukan takut lagi, serakah. Saya rasa itu yang dimaksud dengan tadi dimaksud oleh Pastor Ruth itu lebih ke sana. Terima kasih Pastor Ludovicus, luar biasa.